Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala as-siyam wal qiyam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد، حاضرين الحاضرات jemaah salat isya dan salat tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, segenap DKM Masjid Jami Al-Hijrah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, serta bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, yang mudah-mudahan segala yang kita niatkan pada malam hari ini diijabah, dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan keluar dari tempat ini dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa yang kita munajatkan pada malam hari ini disergerakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di era yang begitu canggih saat ini. Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa melaksanakan salat berjamaah di hari kiamat nanti, yang sangat dinantikan dari umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ketika dia bisa sujud memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan malam hari ini, di hari-hari yang mulia, yakni hari yang berada di bulan suci Ramadan, kita bisa ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tengah begitu banyaknya godaan dari teknologi yang menyebabkan kita malas untuk datang ke rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita pada malam hari ini diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala mudah melangkahkan kaki kita di Masjid Jami Al-Hijrah ini. Mudah-mudahan ini merupakan ciri bahwasanya kita lah salah satu dari orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba-hamba yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beberapa puluh tahun terakhir di antara kita mungkin masih sering melakukan komunikasi melalui surat menyurat, pakai surat. Dulu saya waktu saya di pondok itu kalau mau nerima duit pakai wesel. Ada yang pernah ngalamin wesel? Ya pernah ya. Berarti udah tua berarti bapak. Atau justru yang ngasih wesel. Di pondok kita begitu nerima wesel senengnya luar biasa. Kalau kita pengen tahu atau pengen memberi kabar kepada saudara-saudara kita yang jauh ada di sana, itu pakai surat. Sekarang ngirim surat bisa jadi 10 hari ke depan baru sampai. Berubahnya zaman, berubahnya perkembangan kehidupan masyarakat yang ada, maka semua itu pun berganti. Dulu orang kalau mau bikin laporan itu harus cari kertas yang tebal, banyak kertas yang harus dibawa. Sekarang cukup pakai flash disk, selesai semua. Lebih mudah, disimpannya pun lebih mudah, lebih aman. Bergantinya pola perkembangan hidup seseorang menentukan juga bagaimana karakteristik seseorang di masa kini dan mendatang. Sekarang semuanya sudah disajikan oleh orang-orang modern, segala sesuatu yang bisa kita nikmati melalui alat komunikasi yang begitu canggih. Sekarang melalui handphone orang bisa melakukan apapun. Dulu orang kalau mau gosip itu harus keluar rumah, cari pos ronda, nongkrong di situ, modalnya kopi,
sama korek. Itu bisa ngomongin A sampai Z. Sekarang nggak perlu begitu, cukup pegang HP, kalau mau gosip, mau hasut, mau orang, mau apa segala macam ada di situ, bisa semuanya terjadi. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perkembangan teknologi yang ada sekarang ini itu memiliki plus dan minus di tengah-tengah kita semuanya. Kita dulu pengen mendapatkan informasi yang begitu cepat, rasanya mustahil. Sekarang baru pemilihan pagi, siangnya udah ketahuan siapa presidennya. Ya, itu bagian daripada teknologi. Luar biasa begitu canggihnya. Dengan segala macam perkembangan teknologi, dampak negatif yang terjadi di tengah-tengah masyarakat adalah munculnya sikap introvert di tengah-tengah kita. Berapa banyak orang di tengah-tengah kita gara-gara semuanya merasa sudah difasilitasi dengan segala macam teknologi di dalam rumahnya, akhirnya dia enggan untuk bersilaturahmi dengan saudaranya. Mungkin 10 tahun atau 20 tahun yang lalu, orang kalau lebaran masih mau datang ke rumah saudara-saudaranya. Sekarang cukup copy paste kata-kata yang sudah dibuat kemudian disebarkan ke saudaranya. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin, nggak perlu datang ke rumahnya. Akhirnya apa? Tukang kue yang tadi biasanya laris menjelang lebaran, gara-gara pakai pola yang kayak begitu, tukang kue akhirnya turun omsetnya. Ya, jadi yang apa namanya, yang biasa mengucapkan Idul Fitri, yang biasa mengucapkan selamat ini selamat itu hanya menggunakan WhatsApp, nggak datang ke rumahnya, bawa ini bawa itu menyebabkan omset tukang makanan turun. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adanya teknologi bagi sebagian orang itu menyebabkan dia merasa nggak perlu keluar rumah untuk ketemu dengan siapapun, nggak perlu. Semuanya cukup. Mau apa sekarang? Semuanya sudah tersaji di alat komunikasi yang begitu canggih namanya handphone. Ini merupakan efek daripada perkembangan teknologi yang ada di tengah-tengah kita. Bapak mau makan apapun nggak perlu ngantri, datang ke tempatnya ngantri nggak perlu, cukup pakai GoFood sampai makanan di rumah kita. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perkembangan zaman yang semacam ini mesti kita sikapi dengan satu konsep yang ditawarkan oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah. Konsep Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah adalah al-muhafazatu 'alal qadimis salih wal akhdhu bil jadidil aslah, tsummal aslah wal aslah. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, zaman boleh saja berkembang, teknologi boleh saja begitu maju, begitu hebat dan lain sebagainya, tapi al-muhafazatu 'alal qadimis salih, menjaga tradisi yang dibangun oleh salafun salih kita, menjaga sesuatu yang dibawa oleh para leluhur kita, merupakan sesuatu yang tidak bisa kita hindari. Muhafazah 'alal qadimis salih, menjaga sesuatu yang sudah dibangun pondasinya oleh para leluhur kita. Al-Habib Ali bin Muhammad bin Hussein Al-Habsyi, beliau mengatakan dalam sebuah kalimatnya, man la salaka fi tariqi ahlih tahayyam wada'. Kata Habib Ali bin Muhammad bin Hussein Al-Habsyi, siapa orang yang tidak mau mengikuti jalur daripada leluhurnya, tidak mau mengikuti kebiasaan para leluhurnya, tidak mau menjaga tradisi-tradisi yang baik yang dibangun oleh para leluhurnya, tahayyam wada', maka hidupnya dipastikan akan linglung dan bakalan binasa. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, zaman boleh saja berkembang begitu pesat, teknologi yang canggih secanggih apapun boleh ada di tengah-tengah kita, tapi segala sesuatu yang sudah ditanamkan oleh para leluhur kita, maka janganlah sekali-kali kalian tinggalkan.
Karena sekali kalian meninggalkan kebiasaan baik yang dikerjakan oleh para leluhur kita, maka dipastikan hidup kalian akan linglung. Itu kata Habib Ali bin Muhammad bin Hussein Al-Habsyi, beliau yang ngarang kitab Simtud Durar. Hadirin hadirat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Menjaga tradisi daripada salafun saleh kita, daripada leluhur kita, merupakan hal yang harus kita lestarikan. Wal akhdhu bil jadidil aslah tsummal aslah wal aslah. Dan dikatakan dalam kaidah tersebut yang merupakan prinsip daripada ahlu sunnah wal jamaah an-nadiyah adalah meskipun kita tergolong sebagai orang yang menjaga tradisi para leluhur kita, kita duduk di tempat ini mengambil ilmu dari guru-guru kita, memandang wajahnya merupakan cara lama dalam mengambil ilmu. Cara baru, nggak perlu keluar rumah, nggak perlu datengin majelis, nggak perlu duduk di masjid, nggak perlu. Cara baru cukup nonton YouTube, selesai. Cara baru. Tapi kita datang ke sini dalam rangka mempertahankan dua hal: muhafazatu 'alal qadim salih wal akhdhu bil jadidil aslah. Kita ambil hal yang baik yang ada di zaman sekarang, yang masih bisa kita terapkan dan tidak mengganggu daripada apa yang sudah ditanamkan oleh leluhur kita. Di sini masih ada buka bersama, masih. Itu merupakan tradisi para leluhur kita. Apa manfaatnya buka bersama? Kita bisa tahu kondisi saudara kita, bagaimana kabarnya dia. Kita bisa silaturahmi, kita bisa saling memandang wajahnya, kita bisa bermusafahah. Jangan kita remehkan perkara-perkara yang kita anggap udah nggak zamannya lagi. Musafahah ini, bersalaman dengan saudara-saudara kita, tradisi para leluhur kita ketemu, dan itu merupakan adat daripada salafun salih kita. Bahkan Nabi SAW, beliau katakan dalam sebuah hadisnya yang ini sambung menyambung sampai kepada Nabi Muhammad SAW, beliau katakan, man safahani aw safaha man safahani ila yaumil qiyamah dakhalal jannah. Kata Nabi SAW, barang siapa orang yang bermusafahah denganku, atau dia bermusafahah dengan orang yang pernah bermusafahah denganku, sampai hari kiamat dia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Perkara musafahah, memandang wajah saudara kita, itu bisa mengantarkan kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka meskipun teknologi begitu canggih ada di tengah-tengah kita, perhatikan apa yang dulu pernah diajarkan oleh para leluhur kita, apa yang dulu pernah dibawa oleh guru-guru kita, jangan sekali-kali kita tinggalkan. Karena ini merupakan kunci bagi kita untuk bisa hidup dengan selamat di era yang begitu modern saat ini. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ramadan jadikan sebagai bulan agar kita bisa mengamalkan makna daripada apa yang menjadi prinsip ahlu sunnah wa jamaah an-nahdiyah. Apa itu? Al-muhafazah 'alal qadim salih wal akhdhu bil jadidil aslah tsummal aslah wal aslah. Pertahankan sesuatu yang sudah menjadi tradisi baik para leluhur kalian, dan ambil hal-hal yang lebih baik yang disajikan di era sekarang ini. Dulu orang kalau pengen mengumandangkan azan harus pakai apa? Menara, naik ke atas menara, dia teriak Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sekarang nggak perlu, cukup duduk di bawah, ya. Waktu azan datang dia berdiri menggunakan mikrofon, orang yang ada di sekitarnya bisa mendengarkan suara dia. Ini bagian daripada menjaga tradisi yang baik dan mengambil dari sesuatu yang baik yang disajikan di zaman sekarang. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka perhatikan kebiasaan anak-anak kita. Nabi Muhammad SAW beliau berpesan dalam sebuah hadis, di akhir zaman fitnah yang terbesar itu datang bukan dari luar rumah kalian. Fitnah yang terbesar itu datang dari dalam rumah kalian. Jadikan Ramadan ini sebagai momentum untuk menangkis segala macam fitnah yang akan datang dari rumah kita. Apa fitnah yang terbesar
yang bakalan kita temuin di dalam rumah kita. Berapa banyak anak-anak yang usianya belum layak menggunakan alat komunikasi, dia pegang alat komunikasi, dia tonton sesuatu di luar daripada batas usianya dia. Ini merupakan tantangan buat orang tua kita. Maka penting bagi kita untuk menyampaikan kepada anak kita tentang 3 hal. Pertama, addibu auladakum ala thalathi khisalin hubbu nabiyikum wa hubbu ahli baitihi wa tilawatil Quran. Didik anak kalian agar tidak mudah terkena fitnah dari dalam rumah kalian dengan 3 perkara. Kata Nabi SAW, ajarkan anak kalian tentang mencintai Nabi Muhammad SAW. Ajarkan anak kalian tentang bagaimana bisa mencintai keluarganya Nabi Muhammad SAW. Dan ajarkan anak kalian dari rumah-rumah kalian agar mereka bisa membaca dan memahami Al-Quran. Fa inna hamalatal Quran fi zillillah yauma la zilla illa zilluh. Di mana orang yang bersama Al-Quran berarti dia berada di dalam naungannya Allah Subhanahu wa taala. Ramadan adalah syahrul Quran. Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran untuk kita sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan dengan kita terus menjaga tradisi daripada leluhur kita dan mengambil hal-hal baik yang ada di zaman saat ini, dan kita mempertegas kepada diri kita dan keluarga kita agar mereka tidak mudah terkena fitnah yang ada di dalam rumah kita. Mudah-mudahan kita semuanya keluar dari Ramadan ini menjadi orang-orang yang tergolong dalam doanya Nabi Muhammad SAW. Beliau ketika masuk ke Ramadan membaca doa Allahumma sallimna li Ramadan wa sallimhu minna hatta yakhruja Ramadan wa qad ghafarta lana wa rahimtana wa afauta anna. Kata Nabi SAW, ya Allah, selamatkanlah kami karena datangnya bulan suci Ramadan. Selamatkan Ramadan dari kami sehingga kami keluar dari Ramadan Engkau telah mengampuni dosa-dosa kami, telah memberikan rahmat kasih sayangnya kepada kami, dan Engkau telah memaafkan semua kesalahan dan khilafan kami. Hadza wal 'afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.